Pergi rame, pulang aduh rame-rame, nggak ada yang mau ditinggal-tinggal. Pasti awas selalu ngomong, kalian aja udah pulang, aku di sini, aku yakin aku balik lagi ke atas. Gue ngeliat tuh makhluk kata gitu, udah nungguin Faton sama perempuan. Katanya Mbak Kunti sih kata awal ngomong gitu, pakai putih, rambut panjang, udah nungguin. Dan tuh makhluk sempat ngomong ke gue, kalau temen lu sampai kencing di sini bakal kena kayak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan video-video terbaik pastinya. Gue juga mendoakan untuk teman-teman semua yang nonton video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar Bang? Baik Bang, siap. Oke, narasumber gue kali ini Bang Surya. Bang Surya yang mana gue sedikit menjelaskan, beliau adalah bisa dibilang senior gue juga, saudara gue juga yang banyak pengalaman mendaki gunung. Pasti Bang ya. Oke Bang Surya. Sebelum lu bercerita, gue mau ngobrol-ngobrol dulu dikit nih. Siap. Kesibukan sehari-hari apa, Bang? Kerja aja sih Bang. Kerja ya, sibuk kerja. Masih suka naik gunung, Bang? Untuk sekarang udah jarang Bang, lihat badannya udah gede. Udah berat ya, Bang? Berat. Iya, Waktu juga. Terakhir naik gunung? Terakhir naik gunung 2016 sebelum kerja Bang. 2016. Ya. Oh jadi perihal kerja nih jadi susah ngatur Susah, waktunya, Bang, karena ya? kita Sabtu Minggu susah dapat libur Bang. Oke. Semoga bisa dapat waktunya, Bang. Ya. Kita naik bareng, oke? Siap. Siap. Oke, kita kembali ke tema kita nih, Bang. Lu di sini mau cerita pengalaman lu di mana nih, Bang? Gua mau cerita pengalaman gue di Gede Bang. Di Gede. Tahun 2015 kurang lebih. 2015. Itu lu ngalamin kisah misteri apa di perjalanan itu? Gue waktu itu banyak sih Bang sebenarnya Bang di perjalanan itu. Jadi ya pokoknya banyak lah yang gue alamin tentang ber-13 orang ini Bang. Gue sama teman-teman gue. Ya. Oke Bang, tahan dulu. Buat teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Surya ini. Buat teman-teman semua, sekali lagi gue mengingatkan apapun yang nanti diceritakan sama Bang Uya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Uya ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Bang? Ya betul Bang. Tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend atau lainnya, dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Uya ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Uya, lu udah siap nih Bang? Oh siap Bang. Langsung aja kita masuk ceritanya. Ya, perkenalkan nama gue Surya, biasa dipanggil Uya. Di sini gue mau ceritain kisah gue di tahun 2015 bersama teman-teman gue total 13 orang. Jadi itu teman-teman rumah dan sebagian orang luar ada sedikit. Begini Bang ceritanya. Jadi waktu itu gue lagi pada nongkrong. Gue nongkrong awal kedua, teman gue nyetus, ini udah lama kita nggak jalan-jalan. Nah ayo kata Pak banyaknya, ayo mau kemana? Naik gunung apa? Ya udah boleh, udah lama nih kita nggak naik gunung. Kira kita sepakatin nih tanggalnya, gue lupa sih dulu tanggal berapa, pokoknya itu
ternyata pikiran gue cuman tongkrongan gue doang gitu. Ternyata ada temen luar, dan salah satunya nih temen gue yang bakal gue ceritain ini bang, namanya si Awal. Itu agak ringkas cerita, akhirnya gue ngurusi Maksi lah. Gue ke Cibodas, dan kelar ngurusi Maksi gue ngomong nih, waktu itu gue si Maksi itu gue cuma berdua, gue ngurusin gue sama Awal, karena emang gue Awal itu satu udah sering ke Gede, kedua dia ya hitungannya senior gue lah gitu, pengalamannya lebih banyak. Akhirnya gue ngurusi Maksi sama dia, kelar, gue iseng, wah daripada kita kesini cuma ngurusi Maksi, kita jalan aja ke Curug Ciberem, boleh ya? Kata gitu. Jadi gue jalan, baru belum sampai Telaga Warna, masih di bawah. Tapi udah masuk hutan. Hujan tuh bang, hujan gede. Akhirnya gue nggak mau lanjutin dong karena hujan gede banget. Gue minta balik aja dah. Pas balik kita ngomong, itu ada pohon gede tuh bang. Ya kalau bisa besok di sini jangan sampai malam. Kita pulang nih, kan kita melintas nih bang nih, melintas gitu kan, dari naik Putri turun Cibodas. Kita lintas tuh kan. Awal ngomong kan besok kita lintas nih ya. Kita kalau bisa jangan sampai malam lewat jalur sini gitu. Oh baik dong, kita briefingin aja sama yang lain. Ya gue pulang, si Maksud dapat waktu lah tuh, datang tuh waktu hari hanya kita datang, tiba persiapan. Akhirnya gue pada ngumpul di rumah si Awal ini, ada di daerah Jadi Padang. Itu gue ngumpul di rumah Awal, siap gue jalan. Itu ngumpul itu sekitar, ya janji kan kita pengen jalan jam 8, ngaret lah namanya lah gitu kan orang kan. Akhirnya kita jalan ke Kampung Rambutan jam 10 itu belum ada apa-apa tuh bang, masih ya kita senang-senang lah, kita mau udah lama nggak naik gunung, kita canda-canda lah ya. Iya canda-canda lah, kita naik mobil atau akhirnya Narita sampai ke Cipanas. Setelah sampai Cipanas, di situ agak sedikit terhambat waktu. Kita nyampe Narita ya sekitar jam 12, jam 1 lah gitu. Kurang lebih jam segitu. Biasa kita negosiasi angkot, nggak ada yang mau tuh, karena ya namanya anak laki kan. Apalagi angkot buat nganterin ke atas. Iya, buat naik ke atas tuh angkot tuh. Akhirnya dapat jam 3 subuh. Naik, terus nyampe istirahat tuh bang tuh, yang samping jalur, sampingnya dari rumah tuh. Kita istirahat situ, ada yang tidur, makan. Udah tuh, pas besok paginya jam 7 kita nyetar masih enak tuh bang, masih biasa, nggak ada tanda-tanda apa. Pokoknya masih senang-senang, tawa-tawa, canda. Nah sampai pas kita sebelum masuk ke Surya Kencana, di situ hujan gitu ya, hujan. Terus juga emang kadang-kadang namanya ada sebagian di kelompok 13 orang ini ada pemula, jadi buat tata cara pembicaraan itu masih belum dijaga, ada sembarangan di situ. Masuk Surken kabut. Akhirnya kita hujan tuh, kita neduh sebentar, hujan reda kita jalan. Surken tuh kabut tuh bang, kabut. Akhirnya kita berhenti dulu sampai kabut hilang, ya namanya di gunung kan kita ngeri lah, pernah denger lah masalah kalau ada kabut gede mending kita berhenti. Kita jalan ya. Akhirnya kabut hilang, kita jalan nyari tempat buat diriin tenda. Sampai itu kalau nggak salah kurang lebih jam 4 atau jam masih sore bang, masih agak terang, cuman gelap karena hujan aja, habis hujan mendung. Tapi pas sudah reda tuh itu cerah, enak, awan pun biru. Yang ada yang diriin tenda, ada yang masak, kita bagi tugas lah. Bagi tugas, udah semua kita makan, kelar makan nih, itu masih belum maghrib tuh, masih ya sekitar 5:30 lah. Ada yang istirahat, ada yang mencari tanda. Akhirnya gua
awal sama teman gue nih 2 orang itu gue duluan istirahat karena gue juga baru pulang kerja kemarin, langsung jalan. Itu juga pada begitu semua, kan emang pada kerja semua nih, baru dapat cuti. Ya kan, udah gue istirahat. Singkat cerita, sampailah kita pagi sekitar jam 6, banyak yang ada yang tenda udah digulung, ada yang lagi masak. Kita udah kelar makan, packing kelar makan, langsung kita lanjutin perjalanan buat muncak. Di perjalanan situ pun muncak pun nggak ada apa-apa, Bang. Gue nyampe duluan, sebagian teman gue nyampe duluan tuh. Nah, si awal ini terakhir. Dan sama temen gue tuh, berdua dia terakhir. Pas sampai nyampe di puncak, dia langsungnya. Nah, emang sih gue juga nyariin dia awal mana. Ternyata masih di bawah. Gue tungguin dong di pintu masuk puncak tuh. Dan dari circle, akhirnya Toto awal langsung ngomong sama gue, langsung deketin gue, nyampe langsung deketin gue kayak di Sumeru nih. Kayak di Sumeru. Jadi dia tuh pernah di Sumeru tuh dia ngeliat merah, nggak gede sih, ya yang nggak gede, pokoknya merah, matanya merah, rambutnya merah, pokoknya serem lah kata dia. Dia pernah cerita gitu sama gue. Nah, gue langsung connect dong. Wah, dia ngomong gue kayak di Sumeru nih ya. Gue langsung connect. Wah, gue langsung panik. Ya karena gue juga sahabat dia udah lama. Gue langsung panik, tapi gue nggak heboh, panik gue. Gue ngomong ke teman gue, ada tuh juga teman gue orang ya apa orang Jakarta Timur lah, namanya Nugrik. Ngomong ke dia juga senior gue juga hitungannya, Bang. Grik, awal ngomong ke gue kayak di Sumeru. Nah, Nugrik nanya, kenapa ya? Ada aku jelasin yang di sini. Udah, akhirnya gue minta tolong sama tuh Nugrik. Grik tolong bikinin air, dibikinin susu lah sama bakal kalian semuanya. Karena emang dia koki, hitungannya kalau di sana koki dia, kalau di gunung. Udah minta tolong, udah dibikinin. Gue tanya, wah lo udah enakan? Udah ya. Gue putusin lah, ayolah kita turun. Gitu. Kita turun, itu jam 9 tuh. Jam 9, jam setengah 10 lah. Ayo turun. Tapi gue sebelumnya gue nanya awal gimana kondisi. Oke ya. Udah, turun dah nih kita ber-13 orang. Lewat ke Cibodas tuh, arah Cibodas turun. Pas mau masuk hutan, tahu-tahu awal nangis. Lah bingung dong yang lain, karena yang lain gue gak kasih tahu gitu. Gue cuma ngasih tahu Nugrik doang sih. Yang ini Nugrik doang gue kasih tahu. Nugrik sama teman gue tuh kayaknya si namanya Sahel tuh, panggilannya Baeng. Dia kayak tahu juga, tapi gue nggak ngomong. Tato awal nangis, anak bingung. Sampai ada yang bilang, lu jangan bercanda wal, kata gitu. Soalnya awal ngomong gini, kalian pergi aja duluan ke bawah, aku di sini aja, kalian pulang aja. Begitu terus. Nah, gue juga langsung connect dong, karena setahu gue nih awalnya kayak begini gitu. Awal ini orangnya sama gue yang jangan kayak aku kamu saya aja nggak pernah. Gue sama dia tuh udah emang teman kecil gue kan, dari gue kenal dari sekolah gitu. Nah, akhirnya anak-anak langsung, lu bercanda lu jangan bercanda. Pulang diem buat gitu kan. Udah sama gue sama Nugrik ajak doang, kita turun, kita pergi sama, pulang ke juga sama-sama, jangan ada yang tinggal di sini. Ayo pulang. Enggak, udah kamu aja. Begitu ngomong ke gue, ke Nugrik, kamu aja, kalian aja semua. Aku di sini aja. Begitu kan. Udah ya udah. Kayak gue sama Nugrik tuntun dah. Ya kan, tapi posisi tuh anak-anak masih bingung nih kenapa, ya kan? Kenapa? Kira gue minta gantian, baru gue jelasin. Awal gini. Oh, paham dia. Yang lain, udah akhirnya semuanya bantu tuh. Masuklah nih, mau tanjakan setan. Gue ngomong sama Nugrik, ntar tanjakan setan awal lewat jalur alternatif gitu ya kan. Alternatif aja kali ya, biar awal lagi begini. Iya boleh ya. Itu gue tuh berdua Nugrik tuh gandeng. Akhirnya awal
ngomong, enggak, gue mau turun tanjakan setan. Lah, Wal, lu lagi begini? Enggak, gue sehat. Awal ngomong gitu, yang bener Wal, jangan bercanda. Enggak, gue sehat, bisa gue. Nah, kita kan sebagai temennya ya kan, gue sebagai temennya gue ngeri kenapa-napa. Akhirnya ya udahlah, dia karena diteka, gue turunin juga tanjakan setan tuh. Tapi gue iket karena emang bocah ada yang bawa webbing juga. Iket di bawah Nugrik, tengahnya Awal, di atasnya gue. Saling backup. Iya, saling backup. Ya kan dah pikiran gue yang penting gue ngeri jatuh, kalau mau jatuh sekalian gitu semuanya. Tapi alhamdulillah tuh selamat meskipun posisi hujan gede di situ. Semuanya selamat 13 orang, gue turun lah. Akhirnya agak redaan, gue lanjut lagi jalan. Lanjut jalan sampai pertigaan kiri ke Pangrango, lurus ke kandang badak. Di situ Awal nangis lagi. Gue langsung, aduh, gue pakai nangis. Maksudnya dalam hati gitu, aduh, kambuh lagi, gitu ya kan. Akhirnya gue bujuk, enggak Wal, udah kita, anak-anak pada bujuk dah, kita jalan, iya Wal, kita jalan rame-rame, gitu. Pulang kudu juga rame-rame, datang rame, pulang, pergi rame, pulang kudu rame-rame. Gak ada yang mau ditinggal-tinggal. Pasti Awal selalu ngomong, kalian aja udah pulang, aku di sini, aku yakin aku balik lagi ke atas. Lah, kita gimana kalau posisi teman abangan yang begitu? Panik juga kan, akhirnya kita bujuk-bujuk. Nah, gue ngomong nih sama Nugrik, yang lain pada ngebujuk, gue tarik Nugrik, lu duluan deh ke kandang badak, biasa siapin bakal Awal biar enakan, mungkin dia kedinginan kali atau lapar. Kayak Nugrik, ya udah gue duluan tuh, gue masih itu terus sebagian berapa orang sama Nugrik duluan, gue masih ngebujuk Awal, saya masih enakin dia. Akhirnya dia mau turun, Wal, ayo Wal, tuh dikit lagi kandang badak, kita istirahat di kandang badaknya, jangan di sini, enak. Sampailah, akhirnya Awal mau, sampailah kita kandang badak. Sampai kandang badak, dikasih minum, udah siap lah tuh makanan buat Awal, buat khusus Awal tuh udah siap. Semuanya juga udah pada makan, anak-anak. Kita istirahat, itu ya udah masuk siang tuh Bang, udah mungkin jam 12 lah gitu. Jam 12 atau jam 1. Soalnya gue gak ngemerhatiin jam sih karena temen gue begituan. Akhirnya si Nugrik inisiatif nih, kita bikin 2 kelompok aja. Lu ya berdua Awal duluan, yang lain ke belakangan. Nah gue, bukannya gue gak mau berdua, karena gue bawa orang kayak begini. Gue ngomong, nah gue gak mau berdua, gue minta orang lagi. Yaudah, lu ajak aja siapa. Akhirnya gue ajak tuh teman gue si Paton, sama satu lagi gue lupa nih. Soalnya nih yang satu ini setahu gue, seingat gue sih bukan tongkrongan gue, orang dari luar, temennya temen gue. Akhirnya yaudahlah, gue jalan ya. Nah sebelum itu temen gue Nugrik mesenin, lu kalau istirahat, kalau lu duluan istirahat, gue pesenin nih, jangan kalau di kandang batu jangan lama-lama. Terus di toilet kalau bisa toilet jangan sama telaga warna. Itu 3 itu aja. Kalau kandang batu lu mau istirahat boleh tapi jangan lama. Oh ya udah, gue jalan nak. Biasalah gue emang kalau sama Nugrik itu kan, sama bukan Nugriknya sih, semua temen gue tuh awal sebenarnya gue panggil nak juga gitu. Emang gituan akrab gue, panggilan akrab gue. Akhirnya gue jalan nih, jalan, tahu Awal antara badak sama batu nih di trek jalur situ. Awal tahu ngomong, ya apaan tuh ya putih-putih. Tapi gue nggak begitu nggak Awal ngomong apa karena pelan. Tapi teman gue yang di sampingnya Awal sebelah sono, apa sih Wal? Plastik itu. Hah, emang apa Wal? Enggak, itu apanya putih-putih. Plastik. Langsung gue alihin lagi. Plastik itu Wal. Lu ngaco lu ah. Udah dah jangan. Jalan dah tuh. Udah plastik itu. Tuh plastik. Sampai gue yakinin lagi kan. Tapi emang gue nggak lihat apa-apa juga. Selalu Awal pasti ngomong, itu apanya putih-putih. Plastik Wal, plastik. Lu capek lu. Ngaco lu ah. Udah jalan. Jalan. Pas udah masuk kandang batu, tahu-tahu Awal ajakin
Nah pikiran gue kan sama yang bertiga nih, teman gue yang 2 lagi tuh awal sehat, gue juga tetap awal gue pegang, lari gitu, lah gue lari kenceng larinya, gue gitu kayak gue ketarik gitu lah, karena gue pegang kan, lari gue dulu, lewat lah tuh kandang batu, tapi gue di situ gue ngeliat, gue masih inget ada 2 orang lagi istirahat, tapi nggak tau lah tuh orang benar atau bukan, pokoknya gue misi aja udah bang, misi 2 orang, udah lewat gue jalan lagi, sampailah tuh di toilet sebelah kanan tuh ada, kalau dari atas sebelah kanan, dari bawah sebelah kiri toilet, awal ngajak istirahat situ, gue bilang pas gue ngeh, awal pindah, karena di situ pun kalau boleh gue bilang, gue juga ngeliat, tapi yang gue lihat itu entah itu pocong, entah itu mbak ya, karena putih aja sih yang gue lihat, itu muka gue gak kelihatan putih, entah itu juga bahan gue nggak tahu, tapi gue ingat kata-kata teman gue, jangan berhenti di toilet, karena waktu setahu gue tuh toilet emang tempat evakuasi mayat, katanya sempat taruh di situ, sering sih kalau ada yang gitu, ada meninggal, kalau malam katanya taruh situ, kayak gue ajak jalan sih, wah depan, kayak jalan depan, baru udah gue istirahat setelah lewat toilet itu. Istirahat nggak lama, jalan lagi karena dikit lagi sampai air panas kan. Sampailah air panas, gue istirahat dah tuh. Nah gue nungguin nih buat anak-anak, gue lama di air panas tuh bang. Lama, awal pun juga kayaknya enak gitu, mainin air, seger, gue tanya, gue deketin, gue kasih rokok. Dia memang dia ngerokok kan. Baru tuh rombongan datang, karena gue nunggu lama juga, rombongan datang. Rombongan kedua, baru sampai sini ya, kata yang lain, iya nih, awal lagi relaxin badan. Udah, sempet ngumpul situ lama, udah akhirnya gue cabut ya sama awal. Gue bilang, gue duluan ya, sama awal nih, sama ini ya. Hati-hati ya, iya. Jalan tuh ke bawah, kucuk, ke bawah dah tuh. Rawa Denok 2, Rawa Denok 1, ya kan. Di situ pun awal emang kadang-kadang sebentar istirahat, jalan, ntar nggak tahu istirahat. Jadi gue lama di situ kan. Akhirnya gue ketemu lagi nih 2 orang, teman gue tuh 2 orang gue ketemu, yang lain mana? Masih di air panas, bah. Air panas, lagi pada mandi gitu. Oh, akhirnya dia nemenin gue tuh bawa awal ke Rawadenok 1. Nah di situ baru gue ketemu semuanya ngumpul semua, turun dah tuh semua tuh bawa awal sampai pertigaan Ciberem. Di pertigaan Ciberem itu ada lagi kejadian bang. Jadi gua sama teman gua Paton mau kencing nih. Gua kencing di hutan kasarnya. Nah si Paton ini mau kencing di dalam pos, kan ada pos tuh, shelter gitu. Tahu awal lagi rebahan kan, karena awal capek kan rebahan, tahu dia nengok sendiri bang, begini kata temen gue tuh, kata si Nugrik itu, langsung nengok, teriak, "Ton, jangan kencing di situ malu, di luar," begitu, kayak kasarnya bener-bener marah, "Awas lu kencing di situ." Udahlah, kira Paton di luar, Nugrik, temen gue Nugrik enggak, langsung ngomong, kayaknya awal ada apa-apa nih, Paton diambil. Gue juga kaget, teriakan kenceng bang, bener-bener kenceng itu. Akhirnya kita putusin dah tuh 2 orang buat minta evakuasi, karena abis kejadian itu kan ngeri ya, meskipun kita lihat awal fit, tapi kan yang ngandalin dia dampak sebelumnya. Iya. Akhirnya kita suruh teman saya nih, si Sahel sama si Lukman ini nih, namanya Sahel sama Lukman, dia kita suruh duluan minta evakuasi, dapat bantuan di pos Cibodas itu. Dia udah agak jalan, udah mungkin bagi kita udah lama tuh, kalau nggak salah ya udah sore lah tuh, udah masuk sore. Jalan dah tuh, pikirnya ntar mungkin di jalan papasan ketemu gitu. Udah gue jalan, pas udah lewatin jembatan tuh, dari abis lewatin jembatan itu anak-anak inisiatif, ada tuh satu yang inisiatif namanya Ijal ya kan, Afrijal ya. Dia panggilannya Ijal, dia inisiatif, dia emang
hitungannya agama Islam lebih kuat gitu dibandingkan ya kasarnya gue sama dia lebih oke lah agamanya gitu. Udah yuk kita ratib aja, ratib lah tuh anak-anak Sambil semua jalan, ya. sambil jalan emang karena semuanya muslim kita baca ratib semua sebelum Telaga Warna. Ratib habis ya kan, nah di situ awal pas sampai Telaga Warna awal mau duduk nih istirahat di situ ngajakin, ayo istirahat dulu yuk. Tapi gue inget pesen nugrek nih, nugrek pun juga langsung main mata sama gue gitu. Kayak gue dorong, Wal jangan di sini, kata gitu. Jangan di sini Wal, depanan aja. Akhirnya mau dah tuh awal, dalam ya mungkin sekitar 10 atau berapa meter itu, 5-10 meter baru gue istirahat di situ. Istirahat di situ, itu gue udah di Telaga Warna gue maghrib bang, udah maghrib di Telaga Warna. Di Telaga Warna gue udah maghrib, akhirnya istirahat sama majuan lagi, istirahat kan nggak jadi tuh di Telaga Warna gue dorong, baru kita semua istirahat di situ, istirahat. Nah dari situ sampai pos itu lama. Akhirnya kelar istirahat kita jalan nih berapa langkah. Pertama sih berapa langkah dulu awal minta istirahat, lama-lama sampai habis istirahat bangun selangkah, awal minta istirahat bang. Di situ pun gue ada keganjalan, jadi nggak tahu ya sekarang ya, dan nggak tahu kan setelah itu gue belum balik ke situ lagi. Gue ngeliat pos sebelah kiri, kalau dari atas pos sebelah kiri abis Telaga Warna tuh 2 kali, entah itu ada pos atau enggak. Gue emang dari sampai sekarang gue belum kesana lagi, sempat penasaran tuh pos 2 kali. Gue kayak dimuter-muterin situ aja, kok pos kok ada pos lagi gitu. Pikiran gue setelah dari omongan kayaknya pos cuma 1 gitu kan di sebelah kiri. Dari omongan orang-orang pas gue ceritain di bawah, jalan awal selangkah nih, duduk istirahat dulu, gue haus. Nah jalan lagi selangkah lagi, istirahat dulu, gue haus. Nggak lama pas itu awal nangis lagi bang. Udah kamu aja, kalian aja yang pulang, aku di sini aja, balik lagi ke atas. Disitulah anak-anak udah akhirnya, Wal kita pergi sama-sama, pulang sama-sama. Dan akhirnya anak-anak inisiatif nih, karena kita nggak ketemu nih tim evakuasi, anak inisiatif kita gotong aja pak awal. Boleh, karena emang badannya gede kan, kayak saya begini badannya, kayak gue nih begini badannya gede. Kita gotong tuh berenam, tapi digotong kita awal sadar gue nggak mau digotong. Apaan sih lu begitu ngomong, apaan sih, gue sehat kok. Ya udah kita turunin. Tapi pas udah turunin dia jalan selangkah minta istirahat, ngomongnya capek. Nah tadi nggak mau awal digotong, mau capek gue, tapi tetap pas di situ dia ngomong capek gue. Akhirnya udah gotong. Jangan kata dia. Tapi ya tetap anak-anak gotong. Tapi dia minta turun, gue kuat kok. Pas digotong begitu tuh, jadi kayak gotong kayak gimana sih? Anak-anak dia ngomong gue kuat kok jalan, ngapain pakai gotong-gotong gue? Kayak dia kayak dikerjain kakinya gitu bang. Karena emang mungkin makin susah kali ya ke bawah ya. Udah dah tuh sampai pas itu diminta minum, temen gue sampai kesel. Ya bukannya hitungannya bukan kesel, dia cuma ngerjain doang karena awal buat bohong-bohongin awal lah gitu, biar nggak minta alasan buat minum. Dibuang tuh air tapi dipungut lagi gitu. Akhirnya kita bawa ke bawah, kita ngeliat titik lampu. Wah di situ kita udah pada seneng. Tapi kita ngeliat titik tuh lampu masih jauh, padahal berarti kayak deket gitu bang, kayak dari sini ya kelihatan lah gitu, wah tuh lampu tuh pos gitu. Tapi masih lama karena awal dikit-dikit berhenti selangkah, berhenti. Awal dikit lagi tuh di belakang pun juga ada ranger yang nyenterin, karena emang kita nggak bawa senter, karena kita nggak feeling kita pas briefing pun kita jangan sampai malam ngomongnya, jangan sampai malam di track, kalau bisa sore udah itulah, karena besok kita pada beraktivitas lagi di Seninnya tuh.
Udah di situ ranger nyenterin, tapi kayak ranger kesel sama kita. Tuh orang kayak kesel, nggak tahu ranger atau siapa. Dia duluan. dia duluan. Udah terus kita bawa tuh awal. Tapi kok kita lihat lampu, tapi perasaan tuh lampu udah di depan gitu, udah dikit lagi, tapi kok lama banget kan. Nah alhamdulillah tuh kita sampai lah di pos Cibodas, ya yang masih yang di atas tuh. Di situ gue ngeliat temen gue tuh yang 2 orang tuh yang disuruh, sampai gue maki-maki, bang. Lu gimana sih? Lu sampein nggak? Nih bambunya ada, kalinya ada. Gue disuruh naik lagi, katanya gitu. Hah? Emang ranger kemana? Dia ngomong cuma jaga sendiri doang. Gitu. Temen gue sampai kesel juga tuh gitu. Ya bukannya maksud gue jelek-jelekin, tapi temen gue sempat kesel juga. Jadi ketika minta bantuan, minta. temen lu cuma dikasih cuma kayu sama tali. Gitu, kayunya emang kayu pramuka ya kan, sama tali suruh naik lagi lah. Itu sempat gitu bang. Gue pun sama Nugrik pun gue sempat negor juga, bang kok gimana kita minta evakuasi kok cuma dikasih tahu, gue jaga sendirian doang bang. Ya tengah-enggaknya kan dianterin lah gitu ya kan bang. Udah kira awal dibikinin teh di pos itu masih awal, gue masih gitulah. Pas bikinin teh minum, temen gue kata temen gue sini, si Ijal ini dibacain dulu kayaknya sama dia. Pas diminumin langsung muntah tuh awal, muntah, tau tiduran, ya nggak tiduran. Pas itu nggak lama baru dia sadar, bukan pingsan ya, kayaknya dia tidur gitu kan, sadar. Dah kita turun ke bawah nih, dia baru cerita semua di situ bang. Dia cerita semua, karena kita ke tempat makan ada tuh, kalau nggak salah Mangkeling atau siapa gitu, di Cibodas. Cibodas itu warung makan di situ. Awal cerita semua, dia ngomong gue minta maaf, kata dia gitu, gue udah nyusahin dulu pada. Nah di bawah gue, di atas aku, ya kan. Nah di situ pun anak-anak gue, iya Nangwal, kita sama-sama, kita bersama, kita nggak bisa ninggalin. Bang lu kenapa? Nanya, akhirnya banyak yang nanya, emang kenapa Wal? Kenapa? Akhirnya pas lagi makan cerita. Gue tuh pas naik ke puncak, kata dia gitu. Pas mau sampai puncak, gue ngeliat ke arah. Kan kalau kita nih dari Puncak Gede ngeliat ke sana kan ada gunung tuh. Jadi di Surya Kencana. Iya, Surya Kencana kan ada gunung gede. Dia ngeliat gede, hitam gede, bulu. Itu gedenya tuh segunung itu. Nah makanya gue ngomong sama lu kan ya, gue kayak di Sumeru lagi. Nah itu, nah lu bisa kenapa lu bisa begitu, kata gitu. Gak biasanya lu kesini udah 6 kali lo, kata gitu. Gue suges, kata dia gitu. Gue suges kenapa Wah? Temen gue sebelum waktu jalan dia sempat ngomong sama gue, salam ya sama penghuni situ. Begitu dia kepikiran tuh, makanya dia dikasih lihat. Dia emang orangnya sering dikasih lihat, tapi kalau dia nggak disugesin gitu nggak. Karena sugesti dia benar-benar mancing gitu, manggil. Nah, terus gue tanya lagi, terus di kandang batu, karena emang kandang batu kan, lu ngapa ngajak gue lari? Gue ngeliat tuh makhluk, tapi nggak segede itu, kata gitu. Dia yang lu lihat ada pohon nggak gitu, segede pohon doang, dia udah nungguin, kata dia gitu kan, udah nungguin tuh makhluk di situ, makanya gue ajak lu lari. Nah yang di jalur lu ngomong putih-putih, gue ngeliat pocong nggak, kata gue, yang bener Wah, bener. Langsung dah tuh yang bertiga tuh langsung pada merinding, bener-bener merinding gitu. Gue pun juga begitu, yang bener lu Wal, iya serius. Udah tanya lagi, terus yang lu di pertigaan Ciberem kenapa teriak? Gue ngeliat tuh makhluk, kata gitu, udah nungguin Faton sama perempuan, katanya Mbak Kunti sih kata awal ngomong gitu, pakai putih, rambut panjang, udah nungguin. Dan tuh makhluk sempat ngomong ke gue, kalau temen lu sampai kencing di sini bakal kena kayak lu, begitu. Makanya gue teriak. Wah di situ awal makanya dia teriak begitu. Dan udah dah tuh ya kan, tahu dia ngomong, kenapa gue jalan sedikit capek, sedikit berhenti capek, itu kaki gue kayak ada yang megangin.
Jadi gue nggak boleh turun gitu. Dia berasa tuh kaki benar-benar kayak dipegangin gitu, berat. Itu. Sampai dia nggak mau pulang ya, aku Ah, tinggal aku aja di sini dia- biar kalian gitu. Jadi kayak berarti gue udah nyerahin diri gitu. Biar lu pada pulang gitu. Tapi pas lu gotong, dia nggak megangin gue. Nah lu kenapa nggak? Gue nggak mau nyusahin lu, nyusahin lu pada. Gue biarin dah, gue korbanin diri gue. Ya nggak gitu lah anak-anaknya gitu. Tapi udahlah, intinya kita alhamdulillah selamat gitu. Dan nggak lama nih bang, ada tuh ternyata tuh gue ketemu tuh orang yang nyenterin gue makan di situ juga. Oh yang tadi di Iya, warna itu. Yang ya di jalur itu yang kita mau ke bawah. Dia malah ngeliat, dia negor, nyapa, ngapa bang tadi bang, kata begitu. Biasa bang, begini-begini. Emang sebelumnya dia nanya, tapi gue alasannya capek aja, ya kan sakit nih si awal ini. Gue ngomong ke dia, ternyata dia itu merhatiin gue orang tuh jalan di tempat. Dia ngeliat lu jalan gitu. Iya, orang itu ngelihat gue orang nih, ya bukan 2 orang ya 11 orang itu sama termasuk awal itu, gue pada jalan di tempat. Makanya dia sampai kesel tuh sampai. Iya sampai. Makanya saya sebenarnya pengen nolongin, tapi kalau saya nolongin saya bakal kena, makanya saya tinggal. Mohon maaf bang ya, saya tinggal gitu. Bukan berarti saya nggak mau bantu, soalnya saya ketemu kayak begini bukan abang doang begitu, pernah ngeliat jalan di tempat gitu. Ternyata tuh ngeliat kita orang jalan di tempat bang gitu. Disitulah oh pantes lama sampai bawah. Padahal mah ya kalau kita lihat dari cahaya itu lu iya cahaya itu udah deket, dan juga jarak dari Telaga Warna sampai bawah nggak sampai sejam lah gitu ya kan. Nah awal pun dia nggak ngomong, apa jangan-jangan gara-gara kita ngomong jangan sampai malam di sini ya. Ingat nggak? Ah iya wah itu. Mantap, gokil banget cerita lu bang. Sekali lagi gue juga mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang sudah diceritakan sama Bang Uya ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan gitu Bang Uya? Betul bang. Oke Bang Uya, sebelum kita tutup video ini, mungkin sedikit gue mau bertanya-tanya nih. Bisa dibilang dampak perjalanan ini bisa bilang dari sugesti Bang ya? Dari sugesti. Intinya semua sugesti. Jadi awal ini orang yang sangat sensitif sama sugesti ya. Jadi ketika sugesti dia itu sehingga dia memancing energi-energi atas sugestinya dia ya. Jadi pelajaran juga nih buat teman-teman semua. Sugesti buruk ada baiknya kita buang jauh-jauh Bang ya. Benar. Jadi kita melakukan pendakian gunung, lupain aja semua sugesti-sugesti buruk yang ada pada di pikiran kita agar nggak memancing sugesti itu untuk datang ke kita Bang ya. Betul. Oke Bang Uya, sebelumnya terima kasih banyak lu udah mau bercerita di Timur Misteri. Semoga apa yang sudah lu ceritakan bisa menjadi pelajaran kita bersama Bang ya. Benar, Bang. Sebelum kita tutup video ini, mungkin lu ada pesan-pesan nih Bang? Kalau buat gue pribadi dan yang lain, buat para pendaki, buat para pencinta alam yang baru-baru, ya bukannya gue dibilang gue senior ya, gue di sini juga masih banyak yang harus belajar. Buat kalian yang baru untuk bersemangat untuk mencintai alam seperti gunung, laut, atau dimanapun berada, kudu menghormati sesepuh wilayah situ dan makhluk yang tidak kelihatan mata dengan kita. Meskipun gimana pun kita harus jaga omongan, sikap, dan perilaku kita sendiri, karena disitulah kita nggak tahu ada yang senang atau tidak. Nah, intinya kita saling jaga etika lah Bang ya. Dimanapun kita berada, kita harus mengedepankan etika dengan makhluk yang nyata maupun dengan makhluk yang nggak nyata. Iya, karena memang halnya goib itu ada Bang ya. Halnya goib. Oke Bang Uya, terima kasih banyak. Kiranya buat teman-teman semua itu aja yang bisa gua sajikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Gua Ibnu Fitro Siddiq pamit undur diri dan Bang Uya juga ikut pamit undur diri. Akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.